Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Kali ini edisi Lentera Ramadan. Bertemu kembali bersama saya Farida SSI, Penyuluh Agama Pontianak Tegara, akan membawakan puasa melatih kesabaran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan mendapatkan pahalanya tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk selalu bersabar, karena fadilahnya sangat utama, yaitu bisa mendapatkan pahala tanpa batas. Seiring dengan kita berpuasa saat ini, kita dituntut untuk bersabar, yaitu lahir dan batin kita bersabar yang tanpa batas. Maksudnya puasa melatih kesabaran, artinya puasa itu sendiri adalah setengah dari sabar. Dalam hadis Nabi menyatakan seperti itu. Maknanya puasa itu sendiri adalah setengah kesabaran, karena dalam puasa itu kita dilatih, dituntut untuk menjadi orang yang sabar dalam hal menahan haus dan lapar, menahan emosi, menahan amarah, menahan perkataan yang buruk serta yang sia-sia dari seluruh anggota kita yang kita melakukannya. Jadi dari itu kita haruslah selalu ingat bahwa sabar sejatinya adalah pengendalian diri dari segala bentuk hal-hal yang sia-sia, yang merusak amal ibadah puasa kita. Karena apa? Karena kalau kita berbuat yang sia-sia, tidak sabar akan dari hal-hal yang sia-sia, nilai puasa itu tidak ada nilai spiritualnya. Jadi hanya semata-mata menahan haus dan lapar saja. Tapi ketika lidah diuji untuk tetap berkata yang baik, ketika hati, artinya dari puasa itu sendiri udah setengah sabar nilainya, ya. Itu dalam hadis Muslim, Tirmizi, as-saumu yasiful sabr. As-saumu yasiful sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran. Puasa melatih kesabaran, artinya dari hadis menyatakan as-saumu yasiful sabr. Puasa itu setengah dari kesabaran, hadis Tirmizi. Maknanya kita menahan diri dari makan dan minum, hawa nafsu, amarah serta perkataan buruk. Bahkan sekalipun kita diuji tertiba, maka katakanlah sejatinya kita ini sedang berpuasa. Maaf, saya sedang berpuasa. Itulah yang seharusnya kita lakukan, tunaikan puasa sesungguhnya, yaitu pengendalian diri. Dari hadis di atas dan dari ayat Al-Quran tadi, Quran surah Az-Zumar ayat 10, jelas hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Maka dari itu, mari sama-sama kita menunaikan puasa dengan sesungguhnya, kendalikan diri dengan sesungguhnya karena Allah. Insya Allah kita akan mendapat pahala yang disempurnakan Allah tanpa batas. Karena memang tidak mudah kita lakukan, tapi ketika benar-benar kita melaksanakannya karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena haus akan merasa diri lebih dari yang lain, insya Allah semoga Allah akan memberikan ladang pahala buat kita tanpa batas di yaumil akhirat, dan kita menjadi pribadi lebih baik, berkarakter baik dari sebelumnya. Jadi aplikasi kita berpuasa nampak wujudnya setelah kita menunaikan Ramadan. Sekian dari saya, mohon maaf dari batin jika ada khilafan itu dari saya.
Jika ada kelebihnya, itu dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.